Sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah, berarti kita siap untuk belajar tentang topik konstitusi negara. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada Sidik, pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Sidik. Jadi kita langsung saja masuk ke topik hari ini. Kita membahas tentang konstitusi negara. Nah, ini sebelum kita masuk, kita harus tahu itu pertama-tama konstitusi itu apa. Jadi konstitusi itu berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi kalau suatu negara itu tidak mempunyai konstitusi, jadi negara itu akan hancur, tidak teratur, tidak ada aturan. Nah, jadi konstitusi itu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kepada Mona udah paham? Berarti itu konstitusi itu tuh termasuk kayak aturan ya Bu ya? Ya, kayak aturan gitu. Berarti konstitusi itu seperti undang-undang ya? Nah, iya betul. Jadi nanti ada bahas konstitusi Undang-Undang Dasar di Indonesia gitu. Jadi konstitusi ini kayak berbeda sedikit dengan aturan. Kalau konstitusi ini kayak ngatur sebuah negara, tapi kalau aturan itu lebih spesifik ngatur ke sifat-sifatnya gitu. Contohnya kita diatur di rumah. Pada dasarnya aturan di rumah contohnya di mana? Kasih namanya. Harus kalau sudah makan harus dibersihin. Nah, kalau udah makan harus dibersihin. Kalau Dina? Nah, tidak boleh main HP malam-malam. Jadi di situ ada aturannya. Kita diatur kalau udah makan itu dibersihin sendiri. Kalau malam itu tidak boleh main HP, belajar jangan lupa. Jadi di situ kita punya aturan di rumah. Nah, kalau konstitusi ini mengatur sebuah negara. Bu, presiden diatur juga lah sama konstitusi. Tentu semuanya di dalam negara itu, presiden maupun apapun jabatannya pasti ada aturannya. Nah, terus konstitusi ini memiliki sifat dan fungsinya. Sifat konstitusi negara ini fleksibel dan kaku. Kenapa fleksibel? Konstitusi negara ini memungkinkan adanya perubahan suatu waktu. Jadi sesuai perkembangan zaman kita. Jadi konstitusi ini bisa dari zaman ke zaman itu berubah. Coba kepada Anam baca sifatnya. Hukum konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara dan setiap warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk padanya. Nah, jadi konstitusi negara ini hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Setiap warga negara itu termasuk kita, termasuk orang tua kita, guru maupun dosen, itu harus tunduk kepada hukum di dalam suatu negara. Jadi kenapa di konstitusi negara ini ada sifatnya kaku? Kenapa? Karena juga sifat kaku ini menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem hukum sebuah negara. Kenapa ada fleksibel? Karena kita ini kan dari zaman ke zaman ada tentunya perubahan. Makanya konstitusi negara ini sifatnya fleksibel. Nah, kedua itu kesinambungan. Coba baca kita. Kesinambungan konstitusi biasanya bersifat permanen dan tidak mudah diubah agar memberikan stabilitas dan kepastian. Kesinambungan konstitusi biasanya bersifat permanen dan tidak mudah diubah agar memberikan stabilitas dan kepastian hukum.
Nah, kenapa konstitusi bersifat permanen dan tidak mudah diubah? Karena nanti kalau diubah-ubah kepastian hukum itu tidak jelas jadinya. Jadi di sebuah negara itu kalau aturan itu tidak ada ketentuan tetapnya, jadi aturan yang di dalam negara itu bersifat kayak aneh gitu, kok berubah-ubah. Jadi itu ada pasti ada demokrasi, kok aturan ini tidak sesuai, kok diubah, kok kenapa kayak ini, banyaklah pertanyaannya bakal datang. Berarti harus tetap ya Bu ya? Ya, harus tetap di suatu negara itu. Nah, coba poin ketiga baca Sidik. Fleksibilitas. Meskipun konstitusi bersifat permanen, beberapa negara memiliki mekanisme untuk mengubahnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun, proses perubahan ini seringkali cukup rumit dan memerlukan persetujuan yang luas. Nah, meskipun tadi kan ada poin ke sebelumnya bersifat permanen, meskipun permanen dia juga fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena tadi zaman dari ke zaman itu ada perubahan. Itu tuh proses perubahan itu mungkin cukup rumit dan memerlukan persetujuan luasnya. Jadi tuh kalau aturan ada perubahan itu tuh pasti kita tuh harus diskusi sama-sama apakah aturan itu efektif untuk kita lakukan di suatu negara. Poin selanjutnya baca Dara. Pembukaan konstitusi harus memberikan kerangka kerja yang jelas dan terbuka bagi interpretasi oleh sistem peradilan. Nah, konstitusi ini bersifat keterbukaan. Kenapa keterbukaan? Biar kita jelas gitu. Kayak tadi dicontohkan oleh Dara, aturan di rumahnya dibuat oleh mamanya. Pasti Daranya tahu kenapa? Karena kan alasan latar belakang mamanya ngelarang itu biar Dara ini mandiri gitu, biar rumahnya tidak berantakan. Jadi antara mamanya Dara sama Dara itu terbuka. Sama seperti negara ini, kenapa terbuka? Biar ada sistem peradilan. Tidak mungkin kan di suatu pihak yang tertinggi membuat aturan tapi kita tidak tahu, kita harus mengikuti aturan yang mereka bikin sendiri. Kita harus berdiskusi bersama-sama untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, poin selanjutnya mencerminkan dan aspirasi. Coba bahasa Dina. Mencerminkan dan aspirasi, yaitu konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai aspirasi dan identitas suatu bangsa. Ini dapat mencakup hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan lain-lain. Nah, paham nggak poin yang ini? Coba, siapa yang paham? Paham nggak? Nah, jadi konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan identitas suatu bangsa. Contoh sikap mencerminkan aspirasi dalam suatu negara itu kayak demokrasi yang dilakukan mahasiswa, seperti memilih pemimpinan saat pemilihan umum gitu. Nah, itu tuh udah menunjukkan kesadaran pentingnya akan perubahan suatu negara untuk kita rasakan sama-sama nanti di masa depan gitu. Pembangunan negara itu harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita masing-masing. Jadi di situ konstitusi negara ini harus ada hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan lain-lainnya. Udah paham nggak di poin sifat dan fungsi ini? Coba tadi coba sebutkan sifatnya apa saja tadi yang udah dijelaskan. Coba satu, katakan. Hukum. Jadi kedaulatan hukum. Lagi. Kesinambungan, Bu. Oke. Terus? Fleksibilitas Bu. Oke. Terus? Satu lagi. Mencerminkan nilai dan aspirasi. Nah, coba. Hukum. Jadi kedaulatan hukum. Apa lagi? Kesinambungan, Bu. Oke. Terus? Fleksibilitas Bu. Oke. Terus? Satu lagi. Mencerminkan nilai dan aspirasi. Nah, jadi sikap konstitusi negara itu ada 5 poin. Kita
masuk ke fungsi. Jadi fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Maksud dari itu membatasi kekuasaan pemerintah itu kayak pemerintah itu tidak sewenang-wenangnya membuat aturan di dalam sebuah negara gitu, mengambil langkah sesuai maunya sendiri. Jadi di situ harus ada ikut campurnya kepada seluruh masyarakat untuk mendiskusikan apa yang akan diambil langkah selanjutnya. Jadi fungsinya itu ada beberapa poin nih, ada 3 poin. Coba baca. Poin pertama, Mona. Yang pertama itu menetapkan struktur pemerintahan. Konstitusi menentukan struktur, kewenangan, dan fungsi dari cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, coba siapa bisa jelaskan? Eksekutif Bu, seperti MK, MA. Bukan eksekutif itu presiden dan wakil presiden ya Bu. Nah ya, jadi eksekutif itu benar kata Ana. Jadi terdiri dari badan-badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan politik seperti presiden, wakil presiden, perdana menteri. Nah coba jelaskan legislatif, siapa tahu badan-badannya? Legislatif itu contohnya itu MPR, DPR, DPD. Ya. Kalau yudikatif, Kak? Bahasanya. Yudikatif itu seperti pengamalan gitu ya Bu. Nah ya. Terus Kamu MK. Mahkamah Konstitusi. jadi kita lanjut ke poin kedua, melindungi hak asasi manusia. Jadi konstitusi itu biasanya menjamin hak-hak dasar warga negaranya seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak dan keadilan, dan hak atas properti. Jadi fungsi konstitusi ini kita sebagai manusia itu mendapatkan hak. Coba sebutkan hak kita. Kayak kita dapatkan pendidikan contohnya. Coba kesehatan. Terus? Nah, terus? Beribadah. Ya, itu kebebasan beragama, beribadah. Kita berhak atas keadilan seperti misalkan ada yang mencuri, kita terus orang itu akan ditangkap. Nah, jadi kita tuh ada hak untuk keadilan dan perlindungan. Ya, misalnya melindungi perempuan dari pelecehan atau dari kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi poin selanjutnya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Jadi konstitusi ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya serta hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Jadi konstitusi ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya. Jadi sebagai warga negara kita ini dapat hak-hak dan kewajiban warga. Coba kewajiban warga contohnya gimana? Seiring gotong royong, di lingkungan, Jaga di pos Bu. jaga pos, terus penjagaan di suatu RT, taat peraturan, lalu lintas tuh nggak boleh tuh, bayar pajak itu kewajiban warga negara. Nah, jadi itu fungsi pokok konstitusi negara. Nah, lanjut ke poin pentingnya konstitusi dalam negara. Jadi negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam disertasinya berpendapatan tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi konstitusi ini sangat jelas ya. Jadi dia memberi aturan
terhadap negara, sehingga kekuasaan negara itu kita harus jalankan dan pasti kita harus tunduk terhadap hukumnya. Jadi konstitusi itu merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dan dengan bukti sejarah perjuangan para terdahulu. Jadi konstitusi ini merupakan barometer gitu, di mana para kita memperjuangkan negara kita sehingga kita merasakan yang ada sekarang ini. Serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin. Nah, sekarang tuh banyak tuh pahlawan-pahlawan kita udah berjuang di masa lalu untuk negara kita, namun generasi sekarang banyak yang sewenang-wenangnya tidak menurutkan aturan negara, kayak mencuri, merampok, melakukan hal-hal yang kejahatan yang lainnya. Itu kan sangat tidak mengikuti aturan dalam negara. Jadi pada sisi lain, eksistensi suatu negara yang disyaratkan oleh AG Prigogine baru real ada kalau telah memenuhi 4 unsur. Jadi baru terbukti kalau memenuhi 4 unsur ini. Yang unsur pertama itu memenuhi unsur pemerintah yang berkedaulatan. Kedua, wilayah tertentu. Ketiga, rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa. Dan yang keempat, pengakuan dalam negara-negara lain. Jadi ini keempat ini harus ada seperti di Indonesia, kayak memenuhi unsur pemerintahan berdaulat, wilayah tertentu, terus wilayah Indonesia itu diakui oleh negara-negara lainnya. Jadi poin yang selanjutnya tujuan konstitusi negara. Coba nggak baca kita baca. Konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, dan konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi maksud dari ini nih, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jadi pemerintah itu tak bisa tuh sewenang-wenang. Terdapat di poin 3. Jadi konstitusi ini bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa seperti pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Kan banyak tuh pemerintah oknum yang sewenang-wenangnya, kayak korupsi atau bikin aturan sewenang-wenangnya. Kayak apa tuh yang lagi viral tuh? Kayak waktu dulu tuh kayak nah iya, itu bukan pemerintah, tapi itu masyarakat, itu masyarakat yang korupsi di suatu PT pertambangan dah tuh. Nah, jadi itu beda tuh, itu masyarakatnya. Kalau ini penguasanya, dia punya kuasa di suatu negara. Kayak siapa ya yang wali kota Jambi kita waktu dulu siapa? Yang korupsi itu. Itu contohnya tuh. Jadi tujuannya lain itu konstitusi untuk memberi batasan pembatas sekaligus pengawasan terhadap kuasa politik. Jadi konstitusi ini penting dalam suatu negara karena konstitusi ini dia yang mengawas terhadap kekuasaan politik dalam suatu negara itu, dia yang ngatur. Jadi poin ketiga ini konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Jadi tidak boleh tuh ada suatu para penguasa di suatu pemerintah dia tuh ingin menguasai sendiri lah, kayak bikin aturan sendiri tanpa harus berdiskusi kepada para kekuasaan yang lainnya.
Jadi poin selanjutnya itu perubahan konstitusi atau UUD 1945. Coba baca Anam. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya di Indonesia, yakni dengan rincian sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945 sampai di tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai di 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai di 19 Oktober 1999. 5. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1. 19 Oktober 1999 sampai di 18 Agustus tahun 2000. 6. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2 pada tanggal 18 Agustus pada tahun 2000 sampai di 9 November 2001. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2 dan 3 9 November 2001 sampai di tanggal 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3 dan 4 pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Mau bertanya Bu, itu kenapa kita di negara Indonesia banyak sekali perubahan sampai 8 kali setiap masa ke masa? Nah, coba salah ini Aku Bu, kayaknya Bu kan udah dijelaskan dari tadi Bu, karena perubahan itu dari zaman ke zaman itu berbeda-beda Bu. Dari dulu sampai sekarang tuh udah pasti banyak bedanya. Ya betul. Coba belajar atas dulu Anam. Jadi dari zaman ke zaman itu ada perubahan terhadap suatu negara gitu. Nah di sini kan ada 8 perubahan. Di situ di balik ini perubahan ini banyak para pahlawan yang berjuang dari masa ke masa, kayak 18 Agustus 1445 sampai 27 Desember 1945 pada Undang-Undang Dasar yang pertama itu, poin pertama itu ada tuh para pahlawan memperjuangkan konstitusi suatu negara kita. Apa yang kita rasakan pada saat ini? Konstitusi pada saat ini coba apa tadi? Konstitusi pada saat ini UUD Undang-Undang Dasar 1945 yang kita rasakan pada saat ini. Itu pun masih banyak yang melanggar undang-undang kita. Nah, jadi ada poin klasifikasi konstitusi. Coba baca yang pertama. Nah, konstitusi tertulis suatu instrumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang untuk mengembangkan konstitusi. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis dalam rumusannya, tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam penentuan forum, amandemen, referendum, dan konvensi. Yang ketiga, konstitusi fleksibel dengan ciri-ciri elastis dan elastik, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama. Yang keempat, konstitusi yang kaku yang mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan peraturan undang-undang yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus. Nah, jadi klasifikasi itu ada poin yang 1 sampai 4 ini. Yang pertama ada konstitusi tertulis, tadi yang dijelaskan tadi kan, itu ada juga yang tidak tertulis, bersifat fleksibel, ada juga yang bersifat kaku. Nah, coba baca Sidik. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi derajat tinggi yaitu konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam negara dan berada di atas
peraturan perundang-undang yang lain. Konstitusi konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat. Konstitusi jika bentuk negara itu serikat akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Konstitusi jika bentuk negara kesatuannya itu pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jadi konstitusi ini di poin yang terakhir ini pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaan itu terpusat kepada pemerintah pusat sebagaimana diaturkan dalam konstitusi. Jadi jika anak-anak ibu nanti ada di masa depannya menjadi pemerintah atau yang berkuasa dalam negara, coba kita itu nanamkan iman dalam diri biar tidak ada oknum-oknum lagi yang tidak sesuai aturan konstitusi yang telah diatur oleh negara. Nah, jadi itulah pembahasan kita hari ini. Coba ada yang nanya? Saya Bu. Betul. Nah Bu, jadi dari tadi kita membahas tentang konstitusi dan bagaimana pentingnya konstitusi dalam negara. Ya, terus kalau seandainya misalkan di dalam negara itu tidak ada konstitusi, bagaimana Bu? Jadi kalau dalam suatu negara tidak adanya konstitusi, tadi kan kita udah membahas konstitusi itu mengatur, terus menetapkan suatu aturan negara, jadi kita itu terarah. Jadi kalau di dalam suatu negara itu tidak ada konstitusinya, bakal negara itu tidak kacau, tidak ada aturan, jadi tidak ada yang aturan yang pasti dalam suatu negara itu. Tentunya tidak, negara itu tidak bakal maju ataupun tidak akan berkembang secara baik gitu. Jadi suatu negara kita di Indonesia sudah menerapkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Coba ada yang mau nanya? Tidak Bu, istirahat Bu. Mungkin cukup itu karena jam kita udah habis. Jadi tugas untuk selanjutnya poin-poin yang tadi dicatat, nanti ini bakal ibu kirim ke kalian, dicatat di catatan karena nanti kan ini bakal masuk ke ujian. Mungkin itu cukup itu dari ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita doa dulu sebelum kita pulang. Pada Sidik coba. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.